Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel yang selalu bahas alur cerita. Dan kali ini gua bakal ngebahas komik Cina yang berjudul The Last Cultivator. Dan sebelum itu seperti biasa, bagi kalian yang baru nonton di video ini, ada baiknya untuk di subscribe bagi yang belum subscribe, dan di like juga di komen ya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, gue mau ngucapin terima kasih sebaik-baiknya. Oke lah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Diawali cerita pertama ini flashback lagi 5.000 tahun yang lalu, kultivasi yang menghancurkan dunia melawan pertempuran demonik. Di sini kultivator berusaha untuk melawan ras iblis, tapi sayangnya seluruh kultivator terbunuh dan setiap sekte kultivasi di dunia telah dimusnahkan, dan seluruh dunia di bumi hanguskan. Bahkan ada juga para kesatria dan pendeta wanita, bahkan ada juga asasin. Semakin banyak dan banyak lagi orang yang kuat yang muncul di dunia ini pun menjadi dunia sihir. Tapi ya, aku seorang kultivator yang tertidur selama 5.000 tahun. Aku terbangun dari tidur dan tidak sengaja menemukan bahwa aku adalah kultivator terakhir di dunia ini. Kepribadian yang seperti bajingan sih. Dia yang seorang kultivator terakhir ini sangat asing di dunia ini. Dia bertemu dengan komplotan yang tidak terlalu normal. Di sini, di pinggiran kota Vilo, tepatnya di daerah Lost Forest. Pemuda ini yang sangat malang, dikelilingi oleh monster. Dia terjebak. Dia berkata kalau kenapa ya ada monster di sini. Ya, itu monster goblin yang berusaha untuk menyerang ke arah pemuda itu. Tapi tiba-tiba komplotan dari mereka yang seorang kesatria dan mage. Mereka telah masuk ke wilayah Lost Forest. Perempuan ini bernama Catherine. Dia seorang mage, Randy, dari gereja salib suci. Dan mereka terdengar suara. Ngomong-ngomong, itu suara apa ya? Ada seseorang yang datang ke sini. Apa dia orang yang bersiul-siul tadi ya? Dan dia si kultivator terakhir di MC kali ini. Dia berkata, "Oh, ada orang yang ternyata yang lebih dulu daripada aku." Lah, dia itu seorang warga desa kan? Apa yang kau lakukan di tempat seperti ini? Iya ya, dia itu kan warga desa. Dua pemuda ini yang melihat MC kita, mereka berpandangan kalau itu adalah warga biasa yang tidak mempunyai kekuatan. Dan MC kita, Xuan Yuan ini, dia langsung menunjukkan sebuah poster. Dia berkata, "Oh iya, aku mau bertanya, kalau ada monster yang merajalela, maka itu bagus kan? Aku menerima misi dari desa terdekat, dan aku kesini untuk membasmi monster di foto ini loh, di poster." Dan dia, si kesatria ini, dia langsung menunjukkan sebuah alat yang mengarahkan ke arah Xuan Yuan. Xuan langsung berkata, "Hei, kenapa pula kau menjulurkan benda itu kepadaku?" Dia langsung menjawabnya, "Tenanglah Bung, ini tuh adalah alat pengukur kekuatan mental. Kami cuma mau menguji kekuatan mentalmu." Dan di alat itu terdeteksi kalau kekuatan mentalnya itu adalah 0. Temannya, dia langsung berkata, sementara dia bingung. Dia berniat untuk bertarung melawan monster. Tapi kekuatannya ini, yang mentalnya itu, hanya 0 yang terdeteksi. Yuan langsung berkata, "Kau ini ngomong apa sih? Apa itu kekuatan mental? Aku tidak pernah menggunakan itu sebelumnya. Dan aku bisa membunuh monster itu sendirian." Mereka berdua ini, dia tertawa dan bahkan tidak percaya. Catherine langsung berkata, "Kekuatan mental itu adalah kekuatan khusus untuk bertarung melawan monster. Selama 1.000 tahun, manusia secara bertahap membangkitkan kekuatan mental untuk melawan monster. Mereka yang bisa mengendalikan kekuatan mental, mereka bisa mengeluarkan energi kuat yang melampaui batas kapabilitas manusia. Dan itu sebabnya alat ukur itu tercipta, dan itu adalah salah satu kelebihannya. Manusia itu dipisahkan menjadi rank S, A, B, C, D, dan E. Tapi penjelasan dari Catherine, dia malah tidak mengerti. Dan Xuan Yuan langsung berkata, "Ya, kau ini mau bicara apa terserah lah ya, tapi aku menolak." Dan tiba-tiba ya, terdengar suara teriakan dari pemuda bocah yang diserang oleh monster itu. Dan dia berteriak untuk meminta pertolongan.
Mereka di sini langsung bertarung melawan para monster dungeon itu ya, dan para goblin. Di sini, Swan malah berkata setelah melihat mereka berdua, yang para kesatria yang selalu menyanjung Catherine. Kenapa ya mereka berdua yang selalu menyanjung dia? Itu kan cuma monster grade 1 yang lengah lah sedari awal. Dan mereka bertiga malah kaget ya, apa? Dia bilang apa? Monster grade 1. Swan langsung berkata, "Sini, kalian bertiga, coba kau tengok ini. Lihat kemari. Masih ada banyak lagi di sini." Itu seperti sebuah desa yang tertinggal ya, yang tidak ada penduduk lagi. Dia langsung mendeteksi dan langsung melihat-lihat situasi di sana. Catherine, si mage ini, dia berkata, "Dia benar, kita harus waspada, tempat ini berbeda dengan hutan lainnya." Dan aku merasakan firasat yang sangat buruk. Tempat ini dipenuhi dengan monster. Dan tiba-tiba, di sini, Catherine merasakan kalau sesuatu yang auranya sangat kuat itu langsung muncul ya. Catherine yang melihatnya, dia ketar-ketir, dan itu adalah sang rajanya. Dia adalah pemimpin monster di wilayah ini, dan Catherine berkata, "Hei kalian, ini apa ya?" Dia monster bertubuh besar dan menggunakan mahkota. Wah, itu goblin kah? Itu besar sekali ya. Apakah itu juga Demon Beast Tier 1? Aku sih tidak yakin juga. Meski dia tidak bergerak, intuisiku bilang kalau ini tidak akan mudah untuk melawannya. Dan salah satu dari mereka mencoba mendekat. Dan dia yang mendekat sok jagoan, tiba-tiba dia menutul-nutul monster itu, dan monster itu langsung terbangun. Dia malah berkata ya, "Ya, ini mah tidak ada apa-apanya. Kalian berdua tidak usah takut lah." Tapi ternyata tiba-tiba di sini, goblin yang berukuran besar ini, super jumbo, yang sang rajanya ini, sang pemimpin, dia terbangun dengan mata yang kemerahan, yang bercahaya. Swan Yuan langsung berkata, "Hei kau bocah, hati-hatilah, jangan bermain-main dengan kematian." Dan tiba-tiba, tangan si prajurit ini yang menjadi bawaan Catherine itu langsung terputus. Itu berangsur cepat kali ya, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Dan tiba-tiba saja tangannya langsung hilang. Monster ini, sang pemimpin, dia langsung bangkit dengan kekuatan yang mengeluarkan sebuah aura kekuatan yang luar biasa besarnya. Itu dia, Demon Beast Tier 3, pemimpin para goblin. Dia langsung memberikan sebuah ngaungan, yang membuat dua orang ini langsung mabuk. Catherine di sini langsung mendekat ke arah anak buahnya ya. Dia melihat situasinya. Apakah mereka baik-baik saja ya? Mereka pasti kena mental tuh, kata Swan Yuan. Catherine langsung berkata, menjawabnya, "Alah, kau itu kan tidak ada kekuatan mental. Kau itu jangan terlalu gegabah. Aku akan berusaha untuk melindungimu kok, tenang." Kekuatan dari Demon Beast ini sangatlah besar, dan dia tidak bisa dianggap remeh kan. Aku harus bertaruh menggunakan sihir terbaikku, satu pukulan untuk memutuskan hasilnya. Catherine si mage ini, dia langsung mengeluarkan sebuah jampi-jambian. Spirit air, jawablah panggilanku. Dengan nama Spirit air, bertarunglah melawan kehendak jahat, dan keluarkan kekuatan dari dewa. Dan itu secara langsung mengeluarkan sebuah kekuatan. Dia dipenuhi dengan kekuatan seperti berbentuk ke warna kebiru-biruan. Dan tiba-tiba spirit air langsung muncul. Dan langsung ingin menyerang ke arah goblin Tier 3 ini. Tapi serangan air itu, serangan spirit, bukan apa-apanya. Ya, itu masih kecil. Dan si Catherine, si mage ini, dia hanya bisa melihatnya. Dia kaget, apa? Itu tidak berefek. Bagaimana mungkin ya? Ini bahkan setidaknya kekuatan dari Demon Beast Tier 3. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ketika monster itu ingin menyerang ke arah Catherine, tiba-tiba di sini Catherine langsung mengeluarkan sebuah barrier. Itulah water barrier, sebuah perisai yang dari spirit air. Aku menggunakan water barrier untuk pertahanan. Bagaimana bisa aku menderita pukulan seberat itu? Dan Catherine, dia sudah kelelahan. Dia seperti kena mental ya, yang melihat dua anak buahnya yang sudah pingsan. Dan dia mau ikut-ikut juga. Dia bingung, apalagi yang harus dia lakukan di sini. Ketika monster itu si pemimpin goblin yang langsung menyerang ke arah Catherine, tapi ya di sini untungnya ada Swan Yuan yang langsung melindungi Catherine dengan hanya ya dua jari tangannya yang menghalang
pedang besar dari pemimpin goblin itu. Catherine yang melihatnya dia tidak percaya. Dia dilindungi oleh seseorang yang bahkan tidak mempunyai kekuatan mental. Dia hanya menggunakan 2 jari untuk menghentikan serangannya. Dan itu yang dia hentikan serangannya itu adalah Demon Beast Tier 3. Swan langsung berkata, "Hei kau, halo. Apakah kau masih bisa bergerak?" Aku masih bisa kok." "Ya, sedikit, aku bisa sedikit." "Ya, sekarang kau bangunlah dan tolong untuk mundur." "Dan sekarang itu giliranku. Aku membuat pergerakan. Aku khawatir sih, itu akan mempengaruhimu." Catherine yang mendengar permintaan dari Swan Yuan yang berkata untuknya mundur. Apa? Mundur? Tidak salah. Ya, bagaimana sudah cukup jauh sih sekarang. Dan Catherine, dia langsung mundur. Dia berkata, "Bagaimana? Sekarang sudah cukup jauh kah?" Dan Swan, dia langsung menjawabnya, "Ya, itu tidak masalah sih. Dan itu sudah cukup jaraknya." Swan langsung berkata, "Hei kau, goblin besar. Apakah kau pernah tersambar petir?" Dan dia, Swan Yuan, si MC kita kali ini, yang top player, TOPBGT, dia langsung mengeluarkan sebuah kekuatan petir dan langsung menyerang ke arah pemimpin si goblin itu. Dengan hanya 1 kali serangan, ya itu mah gampang ya untuk mengalahkan pemimpin dari goblin tier 3 ini. Catherine yang melihatnya, dia benar-benar bisa memanggil petir surgawi. Itu luar biasa. Apakah dia mencoba menyembunyikan identitasnya sebagai penyihir petir ya? Swan langsung berkata, "Aku sudah selesai dan kau bisa keluar sekarang." Ya baiklah, Catherine masih ternganga ya, dia kagum. Dan si pemimpin goblin itu, dia telah meninggoy, telah mati, telah KO. Dia dapat membunuh Demon Beast peringkat 3 dalam hitungan detik saja, hanya dengan 1 kali serangan. Dan Catherine, dia masih tidak bisa percaya. Ya, kekuatan itu mah di luar batas ya, di luar nalar. Itu sudah setara dengan dewa di dunia kali ini. Ngomong-ngomong, pria ini, dia orang yang seperti apa ya? Dan setelah berhasil mengalahkan monster itu, dan akhirnya mereka berhasil mengalahkannya dan langsung ingin keluar dari wilayah ini. Dan 2 anak buah Catherine ini, dia langsung berkata, "Ngomong-ngomong siapa ya yang berhasil mengalahkan Demon Beast peringkat 3 ini? Aku juga tidak tahu sih apa yang terjadi sebelumnya." Dan Catherine, si mage ini, dia langsung berkata, "Tidak perlulah berspekulasi. Jika dia tidak bergerak tepat waktu, kita semua akan mati. Dia adalah penyelamat kita." Meskipun aku tidak tahu apa yang dia lakukan, di sini Swan Yuan, dia sedang bermeditasi kultivasi. Dan 2 orang ini, dia langsung mendekat ke arah Swan Yuan. Dia berkata, "Penyelamat, kami akui bahwa kami berdua membicarakanmu semalam. Aku harap kau tidak tersinggung ya. Banyak material yang akan didapatkan dari Demonic Beast ini. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan membaginya." "Membaginya? Siapa bilang? Aku ingin semuanya kok." "Apa? Kau ingin semuanya? Lalu bagian kami gimana, woi?" Dan di sini Swan Yuan langsung memberikan kuku dari goblin ini yang peringkat 1. Kuku goblin jadi ini ya adalah pembagiannya. Bukankah ini terlalu kecil? Aku kehilangan tanganku padahal. Penyelamat, bisakah kau memberikan sesuatu yang lebih berharga? Aduh, kau ini berterima kasihlah harusnya. Aku bahkan juga mengobati lukamu dengan obatku. Aku menggunakan roh penyembuhan terbaik untuk menyembuhkan lukamu. Tapi kalian bahkan tidak membayarnya. Dan setelah lama bermeditasi, Swan Yuan langsung membungkus goblin ini dan dia ingin langsung pergi. "Ya, aku sudah membagi semua bahan Demonic Beast untuk kalian. Jadi tidak ada lagi kan perselisihannya. Maka sekarang aku harus pergi." Dan ketika mereka yang hanya bisa berkata-kata dan melihat Swan Yuan ingin pergi, dia itu ternyata orang yang sangat pelit ya. "Shh, apa yang kau bicarakan? Tutup mulutmu. Nanti dia itu dengar tahu." Dia tidak mengambil bahan yang berharga. Malam kemarin aku merasakan bahwa Demon Beast itu terasa seperti familiar. Tapi ternyata itu adalah kepala suku goblin yang ada di daftar hadiah asosiasi pemburu. Mereka berdua di sini berbisik kalau itu hadiah yang sangat menguntungkan dan bisa ditukar dengan banyak uang. Swan Yuan yang mendengar itu dia langsung terhenti. Dia langsung berkata, "Apa yang kalian bicarakan? Katakan sekali lagi." "Kau bilang kalau ini bisa ditukar dengan uang."
Sekarang sementara berpindah tempat di kota Vero setelah Xuan Yuan memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka bertiga dan di asosiasi pemburu iblis di kota Vero. Mereka langsung menukarkan dan langsung menjual perburuan yang mereka dapatkan. Dan di sini, si asosiasi ini berkata, Maya Demon Base peringkat ketiga kepala suku Goblin bernilai dengan 1000 batu roh. Dan pedang tangan kerajaan Goblin yang bernilai dengan 150 batu roh. Dan ada lagi ya, sisa ban Demon Base. Ini juga dihargai dengan 150 batu roh. Jadi total yang kau dapatkan itu 1300 batu roh. Ya, sebelumnya batu roh ini dulunya adalah mata uang di dunia budidaya abadi. Dan itu mengandung kekuatan spiritual. Dengan baik hatinya di sini, Xuan Yuan langsung melemparkan 30 batu roh kepada dua orang ini. Dia langsung berkata, ini 30 batu roh, ambillah dan sembuhkan luka kalian terlebih dahulu. Dan kedua orang ini langsung ya, dengan sangat semangat, wah, ini beneran untuk kita kah? Ya tentu, wah, terima kasih banyak ya. Setelah Xuan Yuan mendapatkan apa yang dia inginkan, dia langsung ingin pergi. Dia langsung berkata, sekarang aku tidak punya banyak hutang ya, apapun kepada kalian. Dan di sini Xuan Yuan langsung berkata sebelum pergi, sekarang aku tidak punya hutang apapun kepada kalian bertiga, jadi sampai jumpa ya. Tiba-tiba di sini si Mage, si Catherine langsung berkata, tunggu bentar, tolong kau jangan pergi terlebih dahulu ya. Xuan Yuan berkata, kenapa? Apalagi yang kau inginkan? Ya, ngomong-ngomong, aku masih belum tahu siapa namamu. Lalu bisakah kau memberitahuku siapa namamu? Xuan Yuan langsung berkata, ya namaku itu, ya panggil saja, aku Zhong Tianxun. Dan sekarang di sebuah penginapan di kota Vero. Dia, si Xuan Yuan atau si Zhong ini, dia langsung menggunakannya dan langsung memakainya di leher seperti kalung ya. Kalung itu langsung memancarkan sebuah cahaya. Dan di sini tiba-tiba muncullah seorang perempuan yang berbentuk seperti serigala. Dia berkata, Arara, ini sudah 5000 tahun lamanya. Akhirnya aku keluar juga. Dia itu rubah ekor 9 yang bernama Bai King. Oh, ternyata dia rubah cuy. Apakah dia ya yang membangunkanku? Dan di sini si Xuan Yuan, dia, si Zhong, masih terlelap ya, dia masih belum sadar. Si rubah ini, dia langsung berkata, banyak energi spiritual yang memancar dari tubuhnya. Tidak terduga bisa memiliki pertemuan yang seberuntung ini. Dia langsung menempel ya. Dalam hal ini, jangan keberatan jika aku melakukannya. Dan langsung ya, dia mencium si Xuan Yuan. Wow, apa ya sensasi ini? Yang luar biasa. Ini basah, ini lembut, dan ini lembab. Aliran energi spiritual yang konstan mengalir melalui tubuhku dari bibirnya. Ini sungguh-sungguh sangat nikmat. Dan si Zhong, si Xuan Yuan, dia langsung berkata, siapa kau? Wah, ternyata aku bangun ya. Dia yang di sini, si rubah ini langsung malu, dan langsung mundur. Si rubah berekor 9. Kamu yang membangunkanku, masa kau tidak sadar? Kau tidak tahukah? Oh, ternyata ini berkat Leontin ini ya. Jadi kau dari Leontin Giok yang bermotif rubah. Dia langsung berniat untuk menggoda si Xuan Yuan, si Zhong ini. Dia berpikir, aku sangat terburu-buru untuk mengisi kembali energi spiritualku barusan sehingga aku tidak menyadari bahwa dia sungguh sangat tampan. Dan tubuhnya itu sungguh sangat menarik dan aku tidak bisa mencicipinya. Kenapa aku tidak bisa mencicipinya ya? Dia langsung memberikan sebuah uap ya yang berwarna pink. Si Zhong, si Xuan Yuan, dia langsung berkata dan langsung berdiri. Rubah kecil ini ya, trik apa yang kau mainkan? Dia yang melihat si rubah berekor 9 ini, dia melihat di sekitarnya. Lah, kok jadi kayak gini ya? Apa Tuhan di sini mandi sendiri? Lah, kok jadi rame? Kenapa dia berbentuk 2? Rubah berekor 9 ini seperti membuat halusinasi dan tiba-tiba dia menjadi 2. Dia langsung berkata, mengapa Anda tidak membiarkan kami untuk melayani Anda di kamar mandi ini dan menemani Tuhan untuk menghilangkan kebosananmu? Dia langsung menempel ke arah Xuan Yuan si Zhong ini. Dia langsung menempel. Dia langsung berkata, setelah melihat ini, pria ini tidak terikat pesonaku. Siapa yang aku cari untuk mendapatkan bantuan ya? Mungkin aku akan terus tidur. Dan di sini Zhong langsung berkata, apa? Kenapa dia bangun ya? Zhong langsung berkata, apakah kau sudah cukup bermainnya?
Dan si rubah bereko 9 ini, dia kaget setelah melihat Xuan Yuan. Yang si Zong ini langsung bangkit lah. Kenapa dia masih baik-baik saja ya? Dan Xuan langsung berkata, "Kamu, apakah kau sudah bermain-mainnya?" Viking, dia rubah bereko 9, dia hanya bisa terdiam dan terpaku setelah melihat Zong yang telanjang, tanpa busana sedikit pun. Bai langsung berpikir, tunggu, itu cahaya apa ya yang berkilau dan sungguh menyilaukan. Di sini, Zong tanpa busana dan sangat glowing. Ya, karena di sini dia berefek seperti cahaya ya. Dan setelah kejadian yang sangat unik itu, setelah di sini, Viking yang mimisan, Zong langsung berkata, "Kalau aku tidak salah, kau itu semacam spirit kan? Kau itu rubah di dalam liontin, dan keahlianmu itu menggoda orang lain." Viking yang ketahuan, dia langsung menjawabnya, "Ya, karena kau sudah mengetahuinya, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi." Dan setelah ribuan tahun berkultivasi, aku mendapatkan bentuk manusiaku. Ya, jadi seperti sekarang, aku berbentuk manusia setengah rubah. Tapi karena pengaruh aura demonik base, aku akhirnya tertidur. Aku pikir aku akan tertidur selamanya. Tapi siapa yang akan menyangka kalau aku bertemu denganmu di sini? Energi spiritual yang berada di tubuhmu lah yang membangunkanku. Tapi ngomong-ngomong ya, apakah kau itu seorang kultivator? Zong dengan sangat simpel MC kita langsung menjawabnya, "Iya, aku seorang kultivator." Viking langsung berkata-kata, menjawab setelah dia berpikir, "Kau bilang kau seorang kultivator. Tapi bukannya tidak ada lagi ya kultivator yang ada di dunia ini. Setelah 5.000 tahun yang lalu, ada pertempuran yang hebat antara kultivator dan demon yang disebut dengan perang besar. Setelah pertempuran itu, semua sekte kultivator mengalami kehancuran. Dan sebagai gantinya, banyak ras yang berbeda mulai muncul seperti Mermaid, ELF, dan juga Scooby. Banyak ras yang tak diketahui juga muncul menempati sebagian wilayah. Dan dalam 5.000 tahun ketika aku tertidur, aku berhenti merasakan keberadaan kultivator. Sebagai kultivator, bagaimana kau bisa selamat selama ribuan tahun? Dan kenapa kau baru muncul sekarang?" Zong langsung menjawabnya, "Aduh, kau itu panjang kali yang ngomongnya. Aku sebenarnya jujur ya, jujurly itu aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Aku tidak punya ingatan tentang mereka." "Ah, kau kehilangan ingatanmu? Maaf ya, tidak perlulah bersedih. Ingatanmu yang hilang pasti akan kembali suatu hari nanti," jawab dari Viking. "Iya, aku harap begitu sih. Kau menggunakan mantra penggodamu yang barusan tadi untuk membuatku terpesona. Apa itu untuk menguji dan melihat kalau aku memiliki energi spiritual yang sangat kuat atau tidak ya?" tanya dari Zong. "Sebagai harta spiritual, tanpa bantuan dari kultivator, kau tidak bisa kan mencapai penerobosan?" "Iya, seperti yang kau katakan, itu betul. Aku tidak bisa menerobos. Di dunia ini dipenuhi dengan aura demonic base, tidak ada cara untuk menambah energi spiritual. Mungkin saja aku bisa menghilang cepat atau lambat, tapi aku merasa ada banyak energi spiritual yang berasal dari dirimu. Bolehkah aku mengikutimu?" "Hah? Kau ingin mengikutiku?" Zong di sini bingung. Kenapa ya dia ingin mengikutiku? "Iya betul, aku ingin mengikutimu. Aku punya persepsi yang sangat bagus. Aku bisa merasakan kehadiran harta kuno di dunia yang dikelilingi dengan aura demonik. Lalu bagaimana? Aku pasti akan berguna untukmu." Zong di sini langsung tersenyum ya. "Ya baiklah, kau boleh mengikutiku." Wah, kau cepat kali ya berpikir. Tidakkah kau mau memikirkannya? Di sini Viking malah malu-malu ketika Zong berkata, "Ya silakan kalau dia mau ikut." Dan sementara keesokan paginya, di sini akhirnya Viking si rubah bereko 9 mengikuti Zong. Bai langsung berkata, "Ngomong-ngomong ya, namamu itu Zong Tianxun kan?" "Iya, apakah ada masalah?" "Hanya kedengaran agak sedikit familiar. Aku pernah mendengar entah di mana ya sebelumnya. Itu seperti nama yang sangat famous di pikiran Viking." Wah,
Tunggu bentar. Zong langsung berkata, kenapa woi? Itu di sana, aku merasakan harta dari arah itu. Ya bagus kalau begitu. Kalau begitu, mari kita pergi dan lihat itu ada apa. Ketika orang-orang baik berkumpul di alun-alun kota, Fei Lu. Di sini juga Zong dan juga Bai King ikut berkumpul ke arah alun-alun kota. Ketika Bai merasakan kalau harta karun kuno berada di sana. Itu senjata jaib yang dikatakan rubah kecil itu kan? Dan senjata itu, senjata harta karun, itu adalah pedang. Orang-orang di sini baik berkumpul. Dan di sini, para kesatria langsung berkata, menurut aturan, tahun ini, ujian kali ini tentang keberanian. Di sini maksudnya, orang-orang berkumpul untuk yang bisa mencabut pedang suci itu. Mereka berpikir kalau 4 keluarga besar itu, pasti salah satu dari mereka yang bisa mencabut pedang itu kan. Pedang ini dijuluki sebagai Sword of the Brave, pedang suci peninggalan dari zaman kuno, yang sejarahnya sudah beberapa ribu tahun. Pedang ini telah tertancap di batu itu sejak pertama kali kemunculannya. Legenda mengatakan bahwa hanya pejuang sejati yang dapat mencabut pedang ini. Di sini, Zong Tianxun dia langsung berfokus setelah melihat pedang itu. Dia berkata, pedang yang tertancap ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Ceritanya itu 5.000 tahun yang lalu. Pedang ini adalah harta dari lembah penempa pedang saya. Pedang ini bahkan bisa memotong rambut yang tertiup. Dan itulah sejarah pedangnya. Dia adalah pedang. Di zaman 5.000 tahun itu, pedang ini adalah salah satu pedang yang tertinggi. Jika pedang ini bertemu dengan pemiliknya, pedang ini bahkan mampu berubah menjadi naga dengan menjaga jiwa pedang. Dan Zong Tianxun dia langsung tersadar kalau pedang legendaris itu adalah pedang miliknya. Bai King dia kaget, pedang legendaris itu, pedang pahlawan itu adalah miliknya. Ya sepertinya setelah perang besar antara dewa dan iblis itu berakhir di sini. Benarkah? Ya tentu saja. Zong di sini langsung maju ya, mendekat ke arah pedang tersebut. Pedang ini disebut dengan Yu Long. Ketika Zong mendekat, di sini kesatria itu langsung menghalanginya dengan pedangnya. Ini adalah pedang suci kota Fei Lu, dan tidak ada satu orang yang bisa mendekatinya. Kau ini merepotkan ya. Bukankah kau tadi bilang kan, hanya pria pemberani yang bisa mencabut pedang ini? Ya jelas kan, dia itu adalah pria ini. Bai King, dia langsung mempertegas ya, kalau pedang ini yang legendaris yang kalian jaga, itu adalah pedang miliknya. Tapi dua kesatria ini ngeyel, tidak percaya. Dia malah berkata, "Hai, tidak ada satupun orang yang bisa mencabut pedang ini selama ribuan tahun. Lalu menurut lo, siapa dia? Otakmu itu pasti sudah rusak kan? Tidak semua orang yang bisa mencabut pedang ini." Para penonton langsung bergerumu ya. Iya sih, dia berkata dengan benar. Jika kau ingin mencabut pedang itu, kau harus lulus ujian keberanian terlebih dahulu padahal ya. Semua orang di sini tidak percaya kalau di sini Zong bisa mencabut pedang itu. Dan Zong langsung berkata, memangnya kenapa jika aku bukan anggota 4 keluarga besar? Apa yang bisa kau lakukan kepadaku? Ya tentu dong, maka aku hanya bisa membuatmu membayarnya. Tiba-tiba di sini, Catherine, dia muncul lagi. Dia langsung berkata, dia adalah tamu terhormat keluarga Steveku. Siapa yang berani berbuat kasar kepadanya, maka mereka akan berhadapan dengan keluargaku. Tamu kehormatannya? Itu kan mage. Iya, dia Catherine. Dia langsung berkata setelah melihat Catherine, kami tidak tahu bahwa dia adalah tamu Anda. Jadi, maafkan saya, Nona Catherine. Mereka langsung ya berbisik-bisik, wah, dia itu adalah putri tertua kan dari keluarga Steve. Bagaimana bisa ya kedua orang itu berhubungan dengan keluarga Steve? Catherine langsung berkata, Zong, apakah kamu mau mencabut pedang suci itu? Iya, tapi orang ini malah melarangku. Aku tidak boleh mencabut pedang itu. Di sini Zong langsung menuju ke arah kesatria itu yang mencegahnya tadi. Bai King, dia langsung berbisik ya kepada Zong. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu terburu-buru loh, karena pedang itu milikmu dan tidak akan pernah hilang. Sebaliknya, ujian keberanian ini menarik kan? Mungkin kita bisa bertemu dengan harta lainnya. Bagaimana? Mari kita lakukan seperti
yang dilakukan oleh orang Romawi untuk sekali ini saja. Dan Catherine langsung berkata, tenang saja, aku bisa membantumu kok, memberikan sebuah surat rekomendasi untuk berpartisipasi dalam ujian keberanian. Song langsung bertanya ya, berapa? Berapa? Aku tidak perlu uang kok, tidak perlu. Ya kalau begitu kau harus tuliskan satu juga ya untuk dia karena dia ini bersamaku. Aku? Ya baiklah. Ya di sini terlihat sangat imut dan juga cantik. Dia juga mengenakan pakaian yang mirip dengan Song ya. Siapa dia sebenarnya? Catherine, dia di sini sangat cemburu. Beberapa hari kemudian, di luar kota Velu, tepatnya di sini di daerah Lembah Hantu. Dan mulailah di sini Zong dia ikut ujian untuk bisa menarik pedang miliknya. Dan ini disebut dengan ujian keberanian. Sementara di Lembah Hantu ini semua orang telah berkumpul dan sangat ramai. Dan di sini Zong melihat kalau Catherine juga hadir di sini untuk melihat ujian keberanian. Sementara perempuan ini, dia adalah seorang pendeta dan dia berkata kalau inti sihir adalah harta dari binatang ajaib yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Pasukan gereja salib suci menempatkan 3 inti sihir pada monster tingkat ketiga. Dia seorang pendeta gereja salib suci Mel dan tingkat spiritualnya itu tingkat B. Mel berkata, besok sebelum jam 12 siang, mereka yang kembali mendapatkan inti sihir dan kembali ke sini akan lulus ujian dan ke tahap selanjutnya. Mereka yang ikut sebagai peserta, mereka berkata, pendeta itu berkata kalau masih ada 3 monster tingkat 3. Bukannya itu sungguh sangat berbahaya ya? Dan itu akan mengancam hidup kita. Kita bisa-bisa dibunuh oleh binatang itu. Tiba-tiba di sini seorang laki-laki misterius dia langsung berkata, aku kira ujian yang sangat begitu sulit. Ternyata ini bukan apa-apanya. Laki-laki yang berbaju pirang ini, dia berasal dari keluarga Onassis. Dan dia bernama Charles, seorang asasin tingkat spiritualnya itu adalah tingkat C. Dan tiba-tiba di sini seseorang langsung berkata, ya kau jangan senang dulu ya, janganlah sombong. Laki-laki ini adalah pihak dari kesatria yang berasal dari keluarga Dupont Mayer. Tingkat spiritualnya itu tingkat C. Mereka yang melihat Charles dan juga Mayer yang ikut tes pada kali ini, mereka beranggapan kalau tes kali ini sungguhlah sangat sulit. Karena di sini mereka beranggapan kalau kedua laki-laki itu sungguh sangat kuat dan berpotensi untuk mendapatkan pedang yang tersegel itu. Dan sementara itu Zong di sini dia masih santuy. Ya karena ini bukanlah hal apa-apa. Ini mah kecil ya. Catherine langsung berkata kepada Zong, keluarga Onassis selalu melawan kami, terutama Charles. Dia itu sungguh sangat kejam dan dia seorang asasin. Setelah memasuki lembah hantu, jangan langsung menghadapinya karena dia itu sungguh sangat berbahaya. Catherine berkata kalau Charles itu adalah orang yang berbahaya dan dia sungguh sangat kejam. Jadi untuk pertama, jangan coba-coba untuk bertemu dan melawannya. Zong langsung berkata menjawab perkataan dari Catherine, ya baiklah, aku akan berhati-hati, dimengerti. Dan Charles yang seorang asasin tingkat spiritual C itu, dia langsung melihatnya. Dia berpikir kalau, apakah keluarga Steph itu sudah gila ya? Berani sekali dia mengirim orang yang asing menjadi ujian perwakilan dari keluarganya. Ini seperti sebuah jebakan dan ini sungguh sangat menarik. Charles berpikir, jalan di sebelah kiri penuh dengan duri. Jalan kedua samar-samar dipenuhi dengan energi sihir. Rasanya seperti dari monster tingkat tinggi. Dan sementara itu di sini, di pondok perkemahan, ya para panitia, pendeta ini malah berkata, Catherine, mengapa kau merekomendasikan seseorang dengan kekuatan spiritual 0 untuk berpartisipasi dalam ujian kali ini? Aku sungguh ya sangat penasaran. Orang biasa yang mengikuti ujian ini sama dengan cari mati. Apakah kau tidak takut merusak reputasi keluargamu dengan memilihnya? Catherine, dia langsung menjawabnya. Dia berkata dengan tegas, kau itu salah. Aku tidak melakukan ini untuk keluargaku. Hanya saja, aku ingin memenuhi keinginannya. Dan Zong, Tiansun bukanlah orang biasa. Kekuatannya itu tidak terduga. Aku percaya kok, dia itu pasti akan lulus ujian. Dia adalah orang yang bisa paling diandalkan, yang pernah kutemui. Wah,
orang yang bisa diandalkan ya. Jarang-jarang ya Catherine berkata seperti itu. Dan sementara itu di sini, King, dia langsung berkata kepada Zong, aku mendengar dari Catherine bahwa lembah hantu dibagi menjadi beberapa distrik. Ada begitu baik jalan bercabang, maka kita harus mengambil. Ya baiklah bentar, akan kupikirkan terlebih dahulu ya, jawab dari Zong. Dan di sini, Zong malah bertingkah konyol ya, dengan ranting kayu yang dia putar. Sesuai dengan titik karan kayu itu, maka dia akan pergi ke sana. King, dia malah berpikir, lah kok begitu ya? Apakah dia serius? Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh pria ini? Dan pilihannya, Zong akan melewati gua yang berwarna kemerah-merahan ini, yang memancarkan aura yang sangat kuat. Dan Catherine yang melihatnya, dia berkata, oh, kau mau lewat sini, serius? Ini kayaknya sangatlah mengerikan ya. Bukannya kita jalan ke tempat yang salah ini. Tapi akhirnya mereka di sini memutuskan untuk jalan melewati gua itu. Ketika mereka berjalan, mereka melihat, lah itu apa woi? Apakah itu hantu kah? Zong, dia malah menghiraukannya dan dia terus berjalan. Dia berkata, hantu? Bagaimana mungkin ada hantu di tempat seperti ini? Jelas-jelas kan, dia seorang gadis yang tersesat. Dia malah mendekat dan langsung memegangnya. Dan tiba-tiba, perempuan ini langsung menoleh dengan tatapan yang sangat sadis, dengan gigi yang sangat tajam. Zong yang melihatnya, dia langsung datar ya mukanya. Ya tanpa seperti ada apa-apa, ini mah santuy masih. Dia malah tidak takut sama sekali. Dan di sini Zong langsung menunjuk ke arah perempuan ini. Dia malah berkata, kau itu pergilah ke neraka. Dan dengan satu kali pukulan, dia langsung terkapar. Di sini, Zong berkata, ternyata itu benar-benar ya, hantu wanita. Ku bilang apa? Mengapa kita mengambil jalan yang paling mengerikan ini? Bukankah hantu wanita itu cukup bagus ya? Mari kita lepaskan pakaiannya. Hah? Sungguh, untuk apa kamu lepaskannya? Baiknya langsung melihatnya. Sebenarnya, jika dilihat lagi dengan teliti, kita bisa tahu tubuh hantu wanita ini sangatlah bagus. Bagian depannya dan belakangnya sungguh sangat sempurna. Dan sekarang di sini, Zong langsung melepasnya dan dia baiknya langsung kaget, apa? Cepat kali ya. Ya tentu, baju hantu ini terbuat dari sutra. Meski sedikit agak sobek, tetapi jika kuantitasnya besar, ini bisa akan dijual dengan harga yang sangat bagus. Baiknya langsung berkata, gila, otak Zong ini penuh dengan uang. Ternyata hanya seperti itu yang dia pikirkan. Ya, aku pikir dia mau apa. Dan sekarang di sini, Zong langsung jalan lagi ya, mencari hantu selanjutnya untuk target kedua. Dia di sini seperti mode rampok yang merampok pakaian para hantu. Dia melihat kalau di depan itu hantu lagi kan. Itu adalah hantu wanita. Dan Zong di sini, dia malah menakut-nakuti hantu itu. Dan di sini, yang anehnya, hantu itu yang malah kaget dan dia langsung terjatuh. Dan di malam ini, kemanapun Zong Tianxun dan King pergi, menjadi mimpi buruk bagi lembah hantu. Karena di sini semua hantu telah diambil pakaiannya. Bahkan sekarang hantu di dalam lembah ini sudah telanjang. Mereka terus berjalan tanpa menemukan sasaran dan mereka melihat sesuatu. Coba, itu apa woi? Mereka melihat kalau sesuatu yang muncul dari dalam tanah. Dan ketika itu, para zombie muncul dan berkumpul. Kesatria ini berkata, apakah binatang ajaib itu bersembunyi untuk menghindari duri ini kah? Aku benar-benar salah perhitungan. Dan secara otomatis di sini, para hantu itu langsung menyerang ke arah para kesatria dan semuanya pun telah meninggoy. Sementara di sisi ini, Zong dia yang terus berjalan, ya dengan sangat santuy sambil bersiul. King dia berpikir, meskipun dia adalah pria yang serakah dan juga sedikit bodoh, tapi bersamanya membuatku merasa aman. Dan tiba-tiba mereka langsung terhenti setelah melihat hantu. Hantu ini berkata, ya ternyata masih ada orang yang bisa masuk jauh ke dalam pedalaman lembah ini. Dia adalah hantu pelayan iblis tingkat 3. Dia langsung berkata, tapi lihatlah betapa kurusnya kalian berdua ya. Zong langsung menjawabnya, coba, tapi pakaianmu itu, aku akan mengambilnya. Kau ingin mengambil pakaian hantu? Kau gila ya. Setelah Zong berkata kalau ingin mengambil pakaian si hantu ini dia langsung marah ya, si hantu pelayan. Dia langsung berkata, kau itu hanyalah manusia biasa. Aku berniat membuatmu menghiburku beberapa kali sih, tapi ternyata apa?
dia langsung mengeluarkan sebuah lingkaran sihir untuk menyerang Karazong. Dan sekarang kupastikan ya, aku akan mencabik-cabikmu. Di sini dia langsung mengeluarkan sebuah lingkaran sihir yang dipenuhi dengan kelilawar. Hantu ini dia langsung berkata, ini sebuah teknik yang bernama Crimson Cleanse. Dan di sini tangan Zong sudah mengeluarkan sebuah aliran petir. Zong langsung kaget setelah melihat sebuah teknik Blue Fire Focus yang langsung menyerang ke arah jurus dari hantu pelayan ini, dan kelilawar itu langsung pada mati. Dia langsung berkata setelah melihat teknik yang langsung menyerang ke arah kelilawar itu, oh ternyata kau seorang penyihir. Kau bisa membakar Crimson Glassku dengan satu api. Sepertinya kau itu cukup kuat ya. Dia si rubah bereko 9. Ya, dia adalah Viking. Viking, dia langsung berkata, ya tidak kusangka setelah aku tertidur selama bertahun-tahun, aku masih familiar dengan metode manipulasi api rubah. Itu api biru ya yang dia keluarkan tadi. Zong berkata, kenapa kau malah menyerangnya? Di sini Zong berpikir ketika Viking menyerang ke arah hantu itu, dia ingin mengambil pakaian hantu itu. Tapi ternyata tidak. Viking langsung berkata, siapa yang mau mengambil itu? Kau ambil saja, aku hanya membantumu membersihkan kelilawarnya. Mendengarkan perbacotan Viking dan juga Zong, hantu pelayan ini dia langsung sangat marah seperti diabaikan. Berani sekali ya mereka berdua mengabaikanku. Aku ini adalah salah satu iblis ganas di sini. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkanku. Jadi sebelum kau memukulku, ya aku harus maju untuk melepaskannya terlebih dahulu. Di sini, Zong langsung berkata, bela diri dunia tak terkalahkan. Invisible Speed. Zong di sini langsung mengeluarkan sebuah teknik kekuatan yang tidak terlihat yang bergerak dengan sangat cepat. Viking, dia kaget melihatnya. Dia melotot. Dia langsung berkata, sungguh ya, tangan yang mendominasi dan sangat cepat. Mata biasa tidak akan bisa untuk menghentikannya, bahkan untuk mengikutinya dan juga melihatnya. Hantu ini langsung berkata, hentikan, hentikan, woi, hentikan. Ya, akhirnya di sini pertarungan yang sungguh sangat kocak itu dimenangkan oleh Zong dan dia berhasil mengambil pakaian si hantu itu. Viking langsung berkata, ini adalah inti sihir yang digunakan untuk lulus ujian kan? Tapi itu ada pada hantu wanita itu, bagaimana mungkin? Ya, itu bagus woi, kata Zong. Tapi Zong, karena kamu sudah mendapatkan inti sihir, kamu memenuhi syarat untuk mencabut pedang itu kan? Ya mari kita kembali dan pergi. Zong berkata, tidak perlu terlalu terburu-buru, ini masih awal. Di sini kan ada banyak monster ya, lembah di hantu. Bagaimana kalau kita melepaskannya? Dan kita pasti akan mendapatkan pakaian hantu dengan sangat banyak. Dan bisa kita tukarkan dan mendapatkan cuan. Otak Zong ini penuh dengan cuan ya. Dan sementara itu sekarang, di sisi lain lembah hantu, juga terjadi pertempuran yang sungguh sangat sengit. Para kesatria, mereka melawan monster. Dan di sini mereka juga berhasil mendapatkan inti sihir dari monster tingkat ketiga. Dia adalah Mayer. Dia langsung berkata, ya itu bukan masalah bagiku, selama aku ini adalah Mayer. Dan si assassin, dia juga datang. Dia berkata, ya tidak kusangka kau mengalahkan monster tingkat 3. Kau juga mendapatkan inti ajaib dari pertarungan. Mayer, dia langsung menoleh ke arah belakang. Oh, ternyata kau ya Char. Ada apa? Kenapa kau datang ke sini? Ada urusan apa kau? Apakah kau mau membunuh dan merampok harta karun orang lain? Harta karun ya kau bilang. Itu tidak perlu. Aku juga sudah mendapatkannya kok. Oh, ternyata kau juga sudah mendapatkannya. Sudah mendapatkan inti sihir. Ya karena itu bukan pemburuan harta karun. Jadi kau datang untuk apa woi? Apakah kau berniat untuk membunuhku? Hehehe. Charles di sini langsung berkata, mulutmu itu sungguh sangat manis sekali ya. Di sini Mayer si kesatria melawan Charles si assassin. Mereka di sini langsung adu gelut dengan menggunakan senjata mereka masing-masing. Mayer dia langsung berkata, aku terkejut kau bisa mengimbangi kekuatanku dalam pertarungan. Dan kau sekarang sudah cukup jauh lebih kuat. Tapi tetap saja kekuatan spiritual kita berdua sama-sama direngsi kan. Kau tidak akan bisa mengalahkanku dengan sangat mudah. Ditambah lagi, kau itu seorang diri berada di sini. Charles dia langsung menjawabnya,
Mayer, kupikir kau itu sudah pintar, ternyata kau itu masih dungu ya. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Kau berpikir kalau aku di sini bertaruh sendirian, iya. Dan tiba-tiba di sini, panah langsung melaju mengenai sasaran, dan itu langsung terkena ke leher dari Mayer. Apakah aku akan mati setelah aku menerima panah beracun ini? Seseorang langsung berkata, Mayer, aku tidak menyangka kau akan berbuat sejauh ini. Oh, ternyata bocah itu ya. Kau bergabung dengan Charles untuk menyingkirkanku, iya. Laki-laki ini, dia berasal dari keluarga Walton Johan, dan kekuatan spiritualnya itu berada di peringkat D. Walton, dia langsung berkata, orang yang sangat bijak akan mengikuti keadaan. Warga Onassis yang diwakili dengan Charles menumbuhkan kekuatan setiap harinya di kota Vero. Satu-satunya hal yang perlu kulakukan adalah bekerja sama dengannya. Dan aku akan mendapatkan inti demon. Tiba-tiba di sini, Charles langsung maju mendekat ke Mayer. Dia berkata, apapun yang terjadi di dalam lembah hantu, tidak ada satupun orang yang tahu. Dia langsung dilukai oleh Charles. Tapi tiba-tiba di sini, dia juga si Walton Johan yang langsung dihabisi oleh Charles, si assassin. Dia pun kaget ya, yang tiba-tiba langsung dibunuh oleh Charles. Charles berkata, aku membunuh saingan terberatku. Mana mungkin aku akan membiarkan orang yang punya informasi tentangku untuk hidup. Tiba-tiba di sini Charles merasakan sesuatu yang sangat aneh. Dia berkata, sungguh, nafas Demon Beast yang sungguh sangat kuat. Demon Beast grade 3 yang kulawan. Tadi tidak bisa dibandingkan dengan ini kan? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Dan dia, si Catherine, dan pendeta wanita. Catherine berkata, Senior Mel, apakah kau bisa merasakan itu? Iya, aku merasakannya. Ini bukan salah satu Demon Beast yang gereja siapkan untuk ujiannya. Mereka berdua di sini langsung kaget ya setelah merasakan aura demon yang sungguh sangat kuat. Dia, si Mel, si pendeta wanita, dia berkata, itu pasti Demon Beast lainnya yang telah menyerang ke tempat pengujian. Nafas itu sungguhlah sangat kuat. Itu pasti Demon Beast grade 4 atau bahkan lebih tinggi. Untuk mengalahkan Demon Beast grade 4 diperlukan 3 atau lebih hunter berperingkat rank B. Tapi sekarang di situasi seperti ini, aku tidak punya banyak pilihan untuk mengakhiri ujiannya terlebih dahulu. Catherine berkata, tidak, Song Tiansun bagaimana ya? Kau harus selamat dan kau harus baik-baik saja loh. Dan dia si monster yang mengeluarkan nafas yang begitu sangat kuat. Dia grade 4 Demon Beast Gargoyle. Viking, dia langsung berkata, Song, kau merasakan kan kalau Demon Beast yang satu ini lumayan loh, berbeda dari yang sebelumnya. Ayolah, kita putar dan kita kembali. Untuk apa kita terus berjalan? Ya, aku tidak mau, woy. Aku masih terus mau berjalan dan untuk merampok para hantu. Mereka berdua di sini tidak tahu ya kalau di atas itu adalah Demon Grade 4 yang sudah memantau mereka berdua. Song berkata kepada Viking, kita kan bilang ya kita akan membunuh semua base di lembah hantu. Jadi kita tidak akan bisa mengecualikan satupun dari mereka. Dan mari kita terus berjalan. Monster ini yang melihat Song dan juga Viking, dia berkata, hei kalian berdua, dan kalian kenapa tidak berlari ya setelah melihatku? Apakah kalian itu dungu? Mungkin karena kekuatan spiritual kalian ya yang terlalu rendah, sehingga kalian tidak merasakan aura keberadaanku. Dan kenapa kalian bahkan tidak merasa sedikit pun ketakutan? Song malah tertawa kecil. Hehe, kau bilang ketakutan ya? Omong kosong, apa yang barusan kau katakan? Di penglihatan Song Tiansun, dia berpikir kristal yang di kepala monster grade 4 itu pasti sungguh-sungguh sangat mahal. Orang macam apa yang berlari saat mereka melihat uang di depan mata mereka? Mendengarkan perkataan Song, di sini monster itu yang grade 4, dia bingung, dia tidak tahu uang itu apa, bahkan kenapa dia berbicara seperti dia melihat uang. Dia langsung bertanya, uang apa maksudmu? Song langsung melompat tinggi ya, dan dia langsung memukul monster itu. Song berkata, inilah yang ku maksud. Monster itu dia langsung terdorong jauh, dan di sini Song langsung mengejarnya. Dan untuk mengambil kristal itu, monster itu, dia langsung berdiri. Dia berpikir, ada apa dengan orang itu? Apakah ada yang salah? Aku benar-benar tidak merasakan satu ons pun kekuatan spiritual darinya. Tapi ya, kenapa dia bisa memancarkan pukulan yang begitu sungguh-sungguh sangat kuat? Ini sungguh sangat memalukan. Bagaimana dia bisa melakukan itu?
Ya, aku paham sih. Oh, ternyata mungkin aku sedikit paham. Dia pasti mengetahui kekurangan bakat dalam kekuatan spiritual. Jadi dia akhirnya menemukan jalan lain untuk meningkatkan ototnya sampai ke batas manusia. Dan karena itu dia bisa memberikan pukulan yang begitu kuat. Di sini monster itu berpikir kalau si Zong, dia tidak mempunyai sebuah kekuatan spiritual, tapi dia melakukan sebuah pengerasan otot seperti latihan gym untuk meningkatkan sampai ke batas manusia. Yang dia pikirkan ini seperti mode Asta yang di Black Clover. Meskipun basicnya belum mencapai tingkatan itu, tapi tidak ada penjelasan lain sih. Zong langsung mendekat lagi. Dia berkata, "Wah, ternyata kau begitu hebat juga ya, menahan pukulanku tanpa kehilangan kesadaranmu. Dan kau masih berdiri, hebat juga lumayan, kau bisa menahan pukulanku." Dia yang diremehkan oleh si Zong, dia berkata, "Kau itu adalah manusia rendahan yang terlalu meninggi kemampuanmu sendiri. Aku sudah paham segalanya tentang skill milikmu." Monster itu berpikir setelah dia langsung menggunakan sebuah teknik absolutnya. Dalam bentuk ini seluruh tubuhku terbungkus dengan granit yang tidak bisa ditembus. Kalau aku menerima pukulan lainnya, tulang tangannya itu mungkin akan hancur setelah dia memukulku. Orang ini sudah dalam keadaan yang tidak berdaya. Dan Zong, dia langsung memukul untuk kedua kali, dan monster itu tidak percaya. Kenapa dia masih bisa memukulku? Tidak seperti apa yang kupikirkan barusan. Dan skill absolutnya yang terbungkus oleh granit itu langsung pecah bertubi-tubi. Apa ya yang dia pikirkan? Menyerang bahkan tanpa berpikir dua kali. Dia itu bukan manusia biasa. Ini tidak seperti para manusia yang kutemui sebelumnya. Kedua kali dia langsung terdorong mundur. Si Baiki langsung berkata, "Zong Tiansu, apakah kau terluka?" Zong langsung menjawabnya, "Ya tidak tuh, aku tidak terluka." Ya walaupun lumayan sih, kepalanya itu begitu kokoh. Jadi sedikit tanganku itu agak mati rasa. "Oh, kau juga membawa isi tasku ya?" "Iya, ini adalah rampasan kita kan di dalam perjalanan. Jadi kenapa kau harus meninggalkannya? Tentu saja kan kita tidak boleh melupakan kantong ini." Di sini, Baiki merasakan ini kan energi demonik ya. Semua energi demonik ini berkumpul ke arah Demon Base itu. Angin ini bukan masalah sepele dan kau harus berhati-hati. Ya baiklah, dimengerti. Jangan memecahkan apapun di dalam tasnya setelah pertarungan yang akan terjadi ini. Aku masih harus membeli dan menjualnya. Monster itu yang dipukul dua kali, dia langsung bangkit dengan tubuh yang berubah lagi. Monster grade 4 ini, dia berkata, "Kau sungguh kawan yang tidak biasa. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang seperti dirimu. Tapi berkatmu juga aku sudah selesai pemanasan. Dan terakhir kali, aku bersemangat sudah berabad-abad yang lalu. Konsekuensinya, karena kau telah memprovokasiku terlalu berlebihan untuk kau tanggung kan?" Dia langsung memantulkan tongkatnya. Itu seperti aura kematian. Di sini, monster itu langsung mengeluarkan sebuah drug invasion. Di sini Zong masih berdiri dengan sangat santuy. Dan di sini, Baiki sudah harap-harap cemas. Dan di sini, tubuhnya sudah sedikit berubah. Si monster itu yang sombong, dia langsung berkata, "Angin kegelapanku itu tidak hanya berakibat menakuti dan memukul mundur musuh. Selama pertarungan ini, itu juga bisa membuat keracunan. Habislah sudah, kalian berdua." Di waktu yang sama di pintu masuk ke lembah hantu, seluruh peserta pengujian ditarik segera karena gangguan dari Demon Base grade 4. Mel, si pendeta wanita ini, dia berkata, "Sepertinya situasinya masih terkendali. Peserta yang kita tarik hampir semuanya masih baik-baik saja." Catherine berkata, "Soal itu ada dua orang lagi yang masih belum kembali, Zong Tiansu dan juga Bai Qing." Catherine, si maga ini, dia sudah harap-harap cemas. Dia berpikir, kenapa ya Zong dan juga Bai Qing belum juga tiba di sini? Dan balik lagi dengan Zong dan juga monster grade 4 ini. Monster itu berkata, "Energi demoniku sudah tersebar ke seluruh lembah. Dalam waktu dekat segalanya di lembah ini akan terinfeksi dengan racun dari energi demoniku." Zong yang tubuhnya tiba-tiba keluar seperti orang yang sudah keracunan, tapi dia masih santai. Dia berkata, "Rubah kecil, apakah kau masih takut?" "Ya, aku sedikit takut sih pada awalnya, tapi sekarang karena kau berada di sampingku, jadi aku tidak akan takut," jawab dari Bai Qing. "Ya, kalau begitu baguslah."
Di sini, Zhong langsung memberikan sebuah perlindungan yang dia keluarkan dari tangannya. Ini perlindungan Golden Pearl milikku, dan aku menciptakan tameng yang membuatmu tetap aman dari gas beracun. Viking, dia di sini langsung bertanya, kalau kau punya perlindungan seperti ini, kenapa kau tidak menggunakannya untuk dirimu sendiri? Apa rencanamu dan kenapa kau malah memberikan ini kepadaku? Kalau barang di tas itu terkontaminasi dengan racun, aku tidak punya kesempatan untuk menjualnya. Viking, dia berpikir ternyata Zhong Tianxun itu benar-benar ya lebih menghargai uang daripada dirimu sendiri. Zhong berpikir ya, toksitas racun ini secara bertahap terakumulasi dari waktu ke waktu. Aku hanya butuh satu gerakan untuk membunuhnya. Toksitas itu adalah tingkat merusak suatu zat jika dipaparkan terhadap organismenya. Dan kemudian Zhong berencana untuk langsung merapal mantra pembersih pikiran untuk menyingkirkan racunnya. Dan di sini Zhong, dia langsung komat kamit ya, merapal. Dia berkata, "ELF, tentara yang telah meninggal. Pertarungan yang sulit ke arah kiri. 7 bintang tinggal di sebelah kanan." Monster itu berpikir, dia bicara apa sih? Dia ini berkata apa? Dari tadi, kenapa orang ini begitu sangat aneh? Dan kenapa orang ini malah menggerakkan tangannya? Dan dia bergumam tanpa henti. Apakah dia jadi gila karena energi demonik milikku? Viking yang melihatnya dia tahu. Aku rasa aku pernah mendengar mantra ini di suatu tempat sebelumnya. Sepertinya itu adalah harta dari sekte Xuantian saat dahulu kalah. Dan itu bernama Law of Five Thunder. Dikatakan kalau orang yang bisa mendapatkan sihir ini bisa mengusir guntur dan petir serta berdoa hujan dan cahaya matahari untuk mengendalikan dan menaklukkan demon dan untuk menghindari belalang dan wabah, untuk memurnikan roh. Aku tidak pernah menduga ya, Zhong Tianxun bisa menggunakan teknik kuat seperti ini. Ini kan begitu sungguh-sungguh sangat sulit. Zhong Tianxun, dia terus merapal ya. Dan Zhong Tianxun, dia terus merapal, dia terus berkata-kata, mantra yang dia ucapkan. Dan ketika Zhong Tianxun membuka matanya, dia langsung berkata untuk terakhirnya, memaksa sebagai perintah. Dan akhirnya di sini, Zhong Tianxun menggunakan rapalan itu untuk memanggil dan menggunakan teknik yang bernama Law of Five Thunder. Dan ditambah lagi itu adalah Thunder Sailor of Evil. Serangan ini dia siapkan untuk mengalahkan monster grade 4 yang begitu sombong ini. Tapi tidak begitu saja, di sini monster ini menggunakan sebuah arcane magic dan dia menambahkan sebuah ORB of Darkness untuk menyerang ke arah Zhong Tianxun. Mereka di sini langsung adu kekuatan ya dan saling menyerang kekuatan satu sama lain. Zhong Tianxun berkata, "Ya, seranganmu itu sungguh-sungguh sangat bodoh dan kekanak-kanakan. Ini bukanlah sihir, kau tahu kan? Tapi ini adalah seni Immortal Daoist." Monster itu, dia tidak percaya setelah melihat ini. Itu mustahil dan sungguh-sungguh sangat mustahil. Dia menembus ORB of Darkness milikku. Apakah aku akan kalah ya? Master memberikan perintah kepadaku untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Dan misiku masih belum selesai. Dan di sini akhirnya Zhong Tianxun yang mengeluarkan kekuatannya dengan skill yang begitu indah, Immortal Daoist miliknya, itu langsung ya, monster grade 4 itu langsung musnah. Viking yang melihat itu, dia langsung berkata, barusan yang kulihat itu jelas sekali kan, kalau itu bola listrik yang begitu sangat kecil, tapi itu bisa meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi ini ya, Law of Thunder yang benar-benar sulit untuk dipercaya. Dan di luar area, mereka yang telah berkumpul, pendeta ini merasakan kekuatan ini sungguh luar biasa. Sangat kuat sehingga seluruh lembah hantu ini bergetar. Pada dasarnya ini seperti gempa bumi. Apa ini ya yang dilakukan oleh Demon Base itu? Ini bakal lebih tinggi dari grade 5. Setelah mencapai tahap ini, pilihan terakhir yang tersisa adalah meminta bantuan salib suci. Dia berpikir karena di sini mereka tidak bisa mengatasinya, dan di sini mereka berpikir untuk meminta bantuan kepada anggota dari salib suci. Dan malam ini di seluruh lembah hantu telah diratakan oleh kekuatan dari Zhong Tianxun. Zhong Tianxun yang melihat monster itu terkapar, dia berkata, sepertinya aku sedikit terlalu berlebihan ya. Pada dasarnya aku malah membakarnya. Aku khawatir kondisinya yang jelek yang bisa mempengaruhi harganya.
Lagi-lagi Zhong Tianxun berpikir untuk menjual kristal ini untuk mendapatkan cuan. Dan akhirnya, Zhong Tianxun mengambil kristal yang berada di kepala dari monster grade 4 itu. Dan kristal ini adalah inti demon dari base grade 4.